Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami bangun, kami bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bagian A. Tertulis demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman kerajaan dulu pernah terjadi seorang penjahat yang malang berdiri di depan seorang raja dalam keadaan gemetar karena hidupnya akan segera berakhir. Sesaat kemudian dia akan dieksekusi mati. Tapi penjahat itu meminta air minum. Air minum pun dibawa untuknya. Namun tangannya gemetaran sehingga dia tidak bisa minum. Raja kemudian berteriak kepadanya, "Jangan khawatir, hidupmu akan selamat sampai kamu meminum air itu." Tidak lama setelah perkataan raja itu, gelas itu terbalik dan airnya tumpah seluruhnya. Dan dengan penuh permohonan, sang penjahat menatap raja. Ia mengklaim kata-kata sang raja bahwa hidupnya akan selamat sampai ia meminum air itu. Raja tersenyum dan berkata, "Kamu telah memenangkan hidupmu. Saya tidak dapat melanggar kata-kata saya sendiri yang sudah saya ucapkan kepadamu. Kamu bebas dari hukuman mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, raja-raja dimanapun pada umumnya mempunyai satu prinsip yang selalu dipegang, yaitu tidak melanggar kata-katanya sendiri. Setiap kata yang terucap menjadi hukum yang berlaku. Setiap perkataan raja harus dia tepati dan akan dia penuhi. Saudara dan saya, kita semua yang percaya, punya raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang setiap janji perkataannya akan ia tepati dan penuhi dalam hidup kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a ini tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kebenaran dalam ayat ini dan juga dalam ayat-ayat lainnya di Alkitab mengenai Tuhan yang menepati janji merupakan suatu kebenaran yang memberikan kita semua sukacita karena ada kepastian yang kita miliki di dalam setiap janji Tuhan. Tuhan yang berjanji memelihara, Tuhan yang berjanji menyelamatkan, dan Tuhan yang berjanji memberikan kita kehidupan yang kekal pasti memenuhi setiap janjinya itu bagi kita. Pengertian dari Tuhan tidak lalai menepati janjinya di sini berkaitan dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Ada 3 alasan mengapa Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Yang pertama adalah karena Tuhan setia pada firman-Nya sendiri. Dalam Mazmur 89 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 di situ tertulis, "Dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya." Alasan yang kedua adalah karena Tuhan tidak dapat berdusta. Tuhan adalah kebenaran, berbeda dengan iblis yang adalah pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44 tertulis bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Tapi berkebalikan dengan itu, Tuhan adalah kebenaran dan sumber dari segala kebenaran. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebagai kebenaran, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Itu sebabnya setiap janjinya pasti benar. Janjinya ya dan amin. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan dapat dipercayai. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya.
Tuhan punya integritas yang tidak dapat dibandingi oleh siapapun, bahkan oleh para malaikatnya pun tidak. Tuhan dapat kita percayai. Itu sebabnya Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat janji yang tidak Dia tepati, karena Dia setia pada firman-Nya, dan Dia tidak bisa berdusta. Jadi apapun yang Tuhan katakan selalu benar. Karena itu saudara, mari kita bersyukur dan percaya selalu kepada-Nya, berharap dan setia. Janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan tidak lalai menepati janji-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah berdusta, dan Engkau Tuhan dapat dipercayai. Kami percaya setiap kebenaran janji firman Tuhan pasti kami alami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat kami, menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-Mu di mana saja berada, dan berkat-Mu Tuhan atas setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala rencana kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang pimpin hidup kami, dan Tuhan akan terus bawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.